Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami terdiri dari Rifa, Rani, dan juga Wilda. Berikut adalah praktikum osmosis kami dengan percobaan pada kentang. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada 1 buah kentang, 750 ml air, 3 buah gelas, garam, pisau, timbangan, dan sendok teh. Nah, sekarang kita kupas kulit kentangnya sampai bersih ya. Setelah ini, kentang akan melalui proses atau tahap selanjutnya. Setelah dikupas, kentang dipotong menjadi 6 bagian. Setelah dipotong, timbang 3 bagian kentang. Bagian yang pertama 15 gram. Kemudian yang kedua 20 gram. Kemudian yang ketiga 35 gram. Nah, sekarang kita ke tahapan selanjutnya. Pertama, membuat larutan garam. Gelas pertama, tambahkan 10% garam atau setara dengan 5 sendok teh. Gelas kedua, tambahkan 1% garam atau setengah sendok teh. Gelas ketiga tidak ditambahkan garam. Setelah membuat larutan garam, masukkan 1 potong kentang ke dalam larutan yang berisi 10% garam. Kemudian, masukkan potongan kentang kedua ke dalam larutan yang berisi 1% garam. Yang ketiga, masukkan potongan kentang ke dalam larutan yang tidak memakai garam. Dan diamkan selama 1 hari. Nah, sekarang kita timbang lagi. Ini setelah melalui perendaman. Sebelum melalui perendaman dia 15 gram. Sekarang 10, 15, oh ternyata tetap 15. Sekarang yang larutan garamnya 1%. Sebelum direndam, potongan ini beratnya 20 gram. Kita lihat sekarang berapa? Oh, ternyata berkurang jadi 15. Ini terakhir yang air tanpa garam. Sebelum direndam, beratnya 35 gram. Sekarang jadi 40 gram. Oke, kita ke potongan pertama. Yang direndam di larutan garam 10%. Jadinya gini, lunak banget, jadi lunak banget. Yang sebelumnya itu keras, setelah melalui perendaman jadi seperti ini. Selanjutnya garam 1%. Ya, kalau dari warna nggak berubah, nggak ada hitam-hitam kayak yang tadi. Terus agak lunak juga, cuman nggak selunak yang potongan pertama. Selanjutnya yang tanpa garam, yang direndam di air biasa gitu. Ini jadi keras kentangnya. Lebih keras dari sebelum direndam. Beratnya juga bertambah. Sebelum direndam dia 35 gram. Setelah direndam jadi 40 gram. Oke, sekarang kita ke pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama, untuk potongan kentang yang direndam pada larutan garam 10% dan 1%.
Nah, tadi kan sudah lihat ya, kalau garam yang 10% dan yang direndam di garam 1% sama-sama melunak. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Ya, karena di sini ada peristiwa osmosis. Sel-sel kentangnya ini hipotonisnya dan larutannya hipertonisnya. Itu artinya perpindahannya terjadi dari sel-sel kentang ke air. Jadi si kentang ini kekurangan air. Jadi kentang ini kayak gini jadinya lunak. Jadi lunak kondisinya. Nah, yang selanjutnya adalah potongan kentang yang direndam pada air biasa. Dia jadi lebih keras. Di sini proses perpindahan air secara osmosisnya sebaliknya dari yang tadi, dari yang larutan garam 10% dan 1%. Jadi di sini sel-sel kentangnya itu yang hipertonisnya dan air hipotonisnya. Artinya sel-sel kentang ini lebih pekat daripada air. Jadi si airnya menembus membran semipermeabel dari kentang ini. Sehingga si air menuju ke sel-sel kentang. Jadi airnya masuk, jadi si kentang ini lebih berat ukurannya dari sebelum dia direndam di air biasa. Berdasarkan praktikum tersebut, kentang yang direndam dalam larutan garam bisa melunak karena terjadi peristiwa osmosis pada kentang, yaitu eksosmosis. Eksosmosis ini merupakan salah satu proses osmosis yang terjadi diakibatkan oleh zat pelarut tersebut keluar dari sel. Sebab sel tersebut ada di tempat yang konsentrasinya lebih tinggi. Hal ini terjadi karena tekanan konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada tekanan pada larutan garam. Sehingga membran semipermeabel dapat ditembus oleh zat pelarut, hingga akhirnya menjadikan kentang layu dan kehilangan banyak air. Lalu tekanannya akan terus berkurang sehingga menyebabkan kentang mengapung di air, sampai di suatu titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel, dan akhirnya dapat terjadi runtuhnya seluruh dinding sel, sehingga kentang tersebut layu dan lebih lentur, sehingga tidak mudah patah. Jadi, kentang yang direndam oleh air biasa saja mengalami endosmosis. Endosmosis adalah ketika suatu zat ditempatkan dalam larutan hipotonik, molekul pelarut bergerak di dalam sel, dan sel menjadi bombastis atau deplasmosis. Nah, sekarang kita tarik kesimpulannya ya. Dari praktikum osmosis kali ini, kita menemukan dua jenis osmosis. Yang pertama, endosmosis, dan yang kedua, eksosmosis. Endosmosis terjadi pada potongan kentang yang direndam pada air tanpa garam, dan eksosmosis terjadi pada kentang yang direndam pada garam 10% dan 1%. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.